Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Chandra Hidayatullah dengan NIM 120190085 dari program studi Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menyampaikan review hasil resum studium general saya pada website Researcher Academy yang berjudul Communicating Your Research atau komunikasi pada penelitian kamu. Empati, kapasitas unik manusia untuk merasakan pengalaman, kebutuhan, aspirasi, frustasi, kesedihan, kegembiraan, kecemasan, sakit hati atau kelaparan orang lain seolah-olah itu adalah miliknya sendiri. Kenapa empati penting? Yang pertama, memberikan kita kesempatan untuk melihat dan merasakan dunia melalui perspektif orang lain. Yang kedua, berkaitan dengan peningkatan pemikiran kritis, kreativitas, imajinasi, dan motivasi. Apakah empati dapat dilatih? Tingkat empati tiap individu berbeda-beda tetapi dapat dilatih. Jadi, jawaban dari pertanyaan ini berarti ya. Kedua, proses refleksi, misalnya diskusi, menulis, menggambar, yang memperluas perspektif kita dapat membangkitkan empati. Tips interviewing, tentukan fokus utama dari wawancara. Prioritaskan 3 pertanyaan paling penting untuk dijawab. Tanyakan pertanyaan spesifik tentang situasi di masa lalu. Hindari pertanyaan umum di masa lalu atau pertanyaan hipotesis tentang masa depan. Journey map. Bagaimana Anda menggunakan journey map? Yang pertama, in-depth interview. Kedua, observasi, penelitian secara langsung atau jarak jauh. Yang ketiga, secara digital atau dalam media fisik. Kapan Anda harus menggunakan journey map? Yang pertama, ketika penelitian eksplosi. Dua, ketika memvalidasi penemuan penelitian primer atau sekunder. Yang ketiga, dalam design thinking workshop. Kenapa menggunakan journey map? Mengerti dan empati di setiap fase, rasa sakit dan sentimen terkait dengan perjalanan pengguna, melibatkan pengguna dalam menciptakan pengetahuan bersama, memberdayakan pasien untuk memiliki cerita mereka dan mengendalikan narasi mereka, bekerja melalui ingatan dan terlibat dalam refleksi. Memfasilitasi komunikasi terkait pemahaman yang disampaikan dengan ringkas sehingga mudah untuk diingat. Foto voice itu sebuah proses di mana seseorang dapat mengidentifikasi, mewakili dan meningkatkan komunitas mereka melalui teknik fotografi tertentu. Kenapa harus menggunakan foto voice? Limitation. Yang pertama, time consuming. Yang kedua, ethical dilemma. Yang ketiga, technical issue. Kekuatan, rewarding for participant, rewarding for researcher, address power imbalance, accessible, kolaboratif, immediate. Yang keempat, social change. Unbox the science, know your stuff. Jika Anda tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai sains, maka Anda tidak dapat menjelaskannya kepada orang lain. Know your audience, kita harus mengetahui siapa audiens kita. Penulis untuk pembaca, bukan kolega Anda. Pemangku kepentingan menjadi audiens sasaran. Know your limit. Pertimbangkan cara untuk berbagi dan merencanakan dengan tepat. Tidak akan ada yang mengeluh mengenai bagaimana seorang penulis membuat sesuatu sangat mudah untuk dipahami. Unbox the science. Filter, penulisan ilmiah dengan detail. Prioritaskan detail yang benar-benar perlu Anda bagikan. Filter sisanya, arahkan para pembaca Anda untuk memahami gambaran besar dari tulisan Anda. Cut of the case. Yang pertama, singkat. Dapatkan poin dengan lebih cepat. Hilangkan frasa berbunga-bunga dan pembukaan yang tidak diperlukan. Visualisasikan data. Efisiensi akan membuat pembaca tetap terlibat. Live summaries.
7 strategi saintis untuk berkomunikasi terkait penelitian. Pertama, publication melalui buku, jurnal, paper, artikel. Judul yang menarik menjadi poin keterlibatan pertama dengan pembaca. Konferensi ilmiah, melawan sindrom keraguan dan tulis pencapaian Anda, identifikasi kriteria seleksi, dan highlight kontribusi Anda. Outreach, kunci praktik untuk mengontekstualisasikan ilmu penelitian dalam istilah awam. Organizational press release, bagikan pencapaian Anda pada organisasi Anda. Expose or equip, perusahaan sangat mendukung untuk penggunaan produk karena meningkatkan peluang untuk kolaborasi industri. Sosial media, gunakan aplikasi sosial media, blog, URL untuk mempromosikan penelitian. Electronic Scientific Resource, Mendeley, Google Scholar. Why go to a conference? 1. Untuk membagikan hasil penelitian Anda. Yang kedua, untuk menempatkan pekerjaan Anda dengan lebih baik dalam konteks bidang Anda. Untuk mengunjungi kolaborator. Untuk membangun jejaring dengan pihak lain. Untuk mempelajari ilmu bidang baru. Konferensi inti dari bidang Anda. Konferensi dengan berbagai ukuran dan format. Konferensi pada bidang yang baru untuk Anda. Selanjutnya, tips for interaction with other conference attendees. Be friendly, make eye contact. Use observation or question about the meeting or the person's work to start conversation. Use your elevator speeches to give brief descriptions of yourself. Don't be afraid to ask for a business card or to offer one to follow up. You connect with people on LinkedIn etc. quickly. Don't be afraid to ask your colleagues for introduction if you are nervous about just approaching someone. But approaching someone now is much easier if you have seen their talk or work and can ask them a question about it. If you are totally new to a field, don't be afraid to say so. Often people are happy to discuss their field with a new person. Having done some reading will help you keep up. On average, the more open interested you are, the better your interaction will be. Sosial media digunakan untuk meningkatkan reputasi, bertukar ide, dan bertukar hasil. Sosial media memberikan efek yang sama meskipun dalam kepadatan yang lebih besar akibat peralatan modern bagi para peneliti saat ini. LinkedIn adalah bentuk media sosial yang profesional. LinkedIn dapat dianggap sebagai pengganti untuk menyimpan kartu nama satu nama lain. Fokus pada orang-orang yang terhubung dengan Anda, tempat yang cocok untuk mempublikasikan ide melalui posan. Facebook, institusi terkemuka dan individu terkemuka, video-video dan event. Twitter, pernyataan tersebar dengan cepat dan memanfaatkan tautan menuju situs web untuk perincian lebih lanjut. Promosi artikel melalui konferensi, prepare network, connect online, create online poster. Media relasi, siapkan pernyataan penelitian secara singkat, hubungi departemen media relasi perusahaan Anda, hubungi pihak editor Anda. Share link, customize share link dengan akses gratis, link dari website universitas untuk meningkatkan SEO. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam review resume modul 5 pada Studium General. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.